Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada topik kali ini Sistem Informasi Akuntansi dalam lingkungan bisnis. Jadi, Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian dari perusahaan. Erat hubungannya antara organisasi perusahaan dengan proses atau operasi fisik. Begitu pula sistem perusahaan itu sendiri dengan lingkungannya. Jadi untuk memahami SIA, kita harus mengetahui bahwa sistem informasi itu sendiri merupakan salah satu komponen yang ada dalam organisasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Kemudian, perusahaan bisnis sebagai suatu sistem itu mempunyai beberapa karakteristik sistem. Yang pertama itu ada objektif, sasaran-sasaran atau kekuatan pemotivasian yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada environment, keadaan di sekeliling perusahaan seperti customer, supplier, pesaing, pemerintah, dan pasar. Kemudian ada constraint, keterbatasan internal dan eksternal yang menentukan bentuk dan kemampuan suatu sistem. Kemudian input, proses, output. Nah, input adalah sumber yang diperlukan perusahaan untuk menjalankan operasi dan menghasilkan output. Proses meliputi semua prosedur yang mengubah input menjadi output, sedangkan output adalah informasi atau hasil yang berwujud. Kemudian yang kelima ada feedback, output yang dipakai lagi sebagai input untuk meningkatkan tingkat pengendalian. Kemudian ada kontrol, alat pengaturan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan ada subsistem. Jadi setiap sistem mempunyai subsistem yang saling terkait. Subsistem memiliki semua karakteristik sistem yang berinteraksi satu sama lain melalui penghubung atau batas bersama yang dinamakan interface. Kemudian hubungan organisasi dengan sistem informasi akuntansi. Jadi organisasi adalah kumpulan unit kerja atau pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan sebagai sistem. Setiap organisasi menerima masukan-masukan dan mengubah menjadi keluaran-keluaran dalam bentuk produk atau jasa. Bagan organisasi merupakan diagram yang menggambarkan suatu struktur organisasi yang mengandung kotak yang menunjukkan pusat-pusat pertanggungjawaban seorang manajer dan garis yang berhubungan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban. Kemudian pemakai informasi akuntansi dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu extern dan intern. Nah, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Kemudian konsep dasar sistem, secara umum sistem informasi akuntansi ada tiga, yaitu sistem pemrosesan, yang kedua transaksi, yang ketiga sistem pelaporan manajemen. Pemakai informasi akuntansi dalam dua jenis, yaitu yang pertama pengguna internal termasuk manajer dan pemilik. Kemudian yang kedua itu pengguna eksternal bisnis termasuk investor, kreditor, pemasok, instansi pemerintah, masyarakat umum, pelanggan, dan karyawan. Dan piramida informasi dan kualitas informasi. Pada kondisi saat ini, hampir semua pekerjaan yang Anda telah tersusun dalam suatu sistem. Sistem adalah suatu hal yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan. Vercelis tahun 2009. Suatu sistem dapat menerima masukan dan mengolahnya sehingga menjadi sesuatu yang dapat digunakan.
Dan ada kualitas informasi. Kualitas informasi menentukan apakah suatu informasi berguna atau tidak. Informasi dapat berguna jika kualitasnya baik. Baik buruknya kualitas informasi dipengaruhi oleh 3 penentu. Yang pertama itu isi informasinya. Yang kedua waktu penyajian. Yang ketiga bentuk penyajian. Nah, ketiga penentu tersebut dapat dikendalikan oleh manajemen. Sehingga manajemen harus menjaga agar penentu tersebut agar dapat menghasilkan kualitas. Nah, kemudian tujuan SIA, tujuan Sistem Informasi Akuntansi sendiri dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia. Sistem ini sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Nah, untuk pemrosesan transaksi, sebuah sistem pemrosesan transaksi mendukung pemrosesan transaksi bisnis perusahaan. Sistem ini mencakup pencatatan transaksi yang akurat, serta prosedur kontrol yang digunakan dalam penerbitan dokumen. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk secara efektif memproses data yang berasal dari transaksi. Dan fungsi sistem pemrosesan transaksi, pembukuan. Pembukuan melibatkan menjaga catatan akurat dari transaksi bisnis perusahaan. Dan setiap organisasi yang terlibat dengan transaksi bisnis sehari-hari antara kelompok-kelompok seperti pelanggan dan pemasok. Karena transaksi ini membentuk hubungan antara mereka dan sangat penting seperti roti dan mentega untuk manusia. Kemudian penerbitan. Penerbitan mengacu pada pembuatan dokumen seperti membayar cek, faktur, tagihan telepon, dan kartu kredit bulanan, dan pengingat pembayaran. Pembuatan dokumen ini mutlak diperlukan untuk operasi yang efektif dari perusahaan, yaitu dokumen-dokumen ini tidak diskresioner. Kemudian sistem informasi manajemen atau SIM ya. Sistem informasi manajemen, informasi sistem adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu bisnis strategi. Manajemen sistem informasi dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Di hubungan SIM dengan SIA, di dalam suatu perusahaan atau organisasi SIM tidak bisa lepas dari SIA. Keduanya saling terkait. Hubungan di antara keduanya antara lain dalam SIM database diperoleh sebagian besar dari SIA, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah yang lain. SIM dan SIA tentu mempunyai persamaan. Persamaan tersebut adalah sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut. Nah, ini perbedaan SIA dan SIM. SIM dan SIA mempunyai beberapa perbedaan. Antara lain yang pertama itu, SIA berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan sedangkan SIM hanya merupakan usaha seorganisasi. Kemudian SIA hanya menangani informasi dalam hal akuntansi saja, sedangkan SIM hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. Dan output SIA masih luas, bisa dijadikan sebagai bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain, sedangkan SIM hanya menyediakan informasi bagi manajer